3, 2, 1, klik. Makanya ada kalangan sultanan. Ini suara dari Profesor Firman Nur ya, dari Universitas Indonesia, dan dia baru kali ini dia bicara, atau salah satu tokoh yang bicara tentang bahayanya oligarki dan cara melawan oligarki dengan tips yang sederhana tapi praktis. Kita cek ya apa ininya, ucapannya yang sangat luar biasa hidupnya ya. Ada yang mereka di perbatasan mau makan saja makan umbi-umbian layaknya ternak. Jangan bisa diharapkan kalau kita bisa melawan oligarki dengan mudah dengan ketimpangan yang ada seperti itu. 10% orang jadi tidak mudah melawan oligarki kalau ketimpangan di sebuah negara itu disparitasnya itu tinggi ya. Kaya di Indonesia hari ini menguasai kue ekonomi kita sebesar 75%. 10% orang kaya di Indonesia menguasai kue pembangunan sebesar 75%. Itu artinya orang yang kaya 10% itu menguasai sebagian besar ya. Kue ekonomi itu mayoritas, jadi sisanya yang kekayaan Indonesia atau kue ekonomi itu istilahnya tadi yang 25% itu diperebutkan oleh 90% ya masyarakat Indonesia. Jadi kelihatan ada ketimpangan yang besar ya. Artinya kita semua sisanya 90%, eker-ekeran berebut yang 25%. Jadi jangan bayangkan demokrasi kita, pemilu kita akan baik-baik saja, konsep one man one vote akan berjalan kalau ketimpangan demikian hebat. Karena satu orang bisa membeli belasan ribu suara. Jadi belasan ribu suara itu bisa dibeli oleh orang kaya itu suaranya ya. Menarik ya. Oh, ini baru pembukaan toh. Hersu Beno di Hersu Beno Point ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Saya yakin Anda semua sudah cukup familiar dengan kosakata oligarki ya. Bahkan ini kan selalu jadi topik-topik bahasan, terutama di Forum News. Anda mengikuti channel-channel Forum News Network, oligarki jadi topik yang banyak sekali dibicarakan. Saya juga yakin Anda sudah tahu dan paham carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Itu ya akibat ulah oligarki yang mengkooptasi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Carut marutnya kehidupan berbangsa dan negara kita, kata Hersu Beno Arif, adalah akibat atau manuver atau ulah oligarki yang mengkooptasi itu menjinakkan ya sendi-sendi kehidupan kita ya. Dari aspek politik, hukum, sampai menjadi soal masalah ekonomi, dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang sudah dikooptasi oleh oligarki. Tetapi mengapa oligarki bisa sangat berkuasa dan mengapa seolah kita ini hanya terkesan bisa berkuasa diri, hanya sering mengutuk atau memaki dan juga menjadikan itu sebagai bahan diskusi dan tidak pernah bisa melawannya dan mengakhiri dominasi dari oligarki ini. Soal ini tampaknya tidak banyak yang memahami, apalagi menyadarinya. Forum News Network kemarin itu hari Rabu tanggal 2 November menggelar diskusi publik dengan tema siapa cocok mendampingi Anies. Salah satu pembicaranya adalah Profesor riset dari BRIN dan guru besar di ilmu politik Universitas Indonesia, Profesor Firman Nur. Firman Nur, guru besar ya ilmu politik dari Universitas Indonesia, yang juga
researcher tadi katanya, peneliti dari BRIN ya, Badan Riset Nasional ya. Profesor Fernando menjelaskan kepada kita mengapa oligarki itu sangat berkuasa di Indonesia, dan yang menarik adalah tips bagaimana kita harus menghadapi bahkan melawannya sehingga bangsa ini tidak terus dikuasai dan dieksploitasi oleh oligarki. Saya mengajak Anda untuk mengikuti pemaparan dari Profesor Firman Nur. Ini pemaparannya sangat. Poinnya itu bagaimana ya kita melawan oligarki dalam perspektif atau menurut usulan dari Firman Nur ya, guru besar politik dari UI dan juga peneliti dari BRIN, Badan Riset Indonesia ya. Menarik ya. Silakan Anda membuat catatan-catatan kalau memang menurut Anda ini poin-poin yang disampaikan oleh Profesor Firman Nur menjadi penting, dan yang paling penting seperti saya sampaikan, setelah Anda memahami soal itu harus melakukan action bagaimana kita mesti mengakhiri dominasi dari oligarki ini. Selamat mengikuti. Bapak Ibu sekalian, percayalah pada hari ini dan entah sampai kapan kita berhadapan pada tembok oligarki yang demikian kokoh hari ini. Dan setidaknya ada 7 sebab mengapa oligarki demikian menguasai tanah air kita. Dia sudah langsung nyebut 7 sebab ya. Mengapa ada 7 sebab mengapa oligarki itu menguasai sendi-sendi kehidupan politik dan bangsa kita, kata Profesor Firman Nur. Ini menarik ya. Kalau tahu sebabnya berarti nanti tahu cara melawannya yang pas gimana. Setelah didiagnosa tentu ditemukan obatnya kan. Yang pertama, oligarki itu hanya akan tumbuh di satu negara yang tingkat ketimpangannya tinggi. Ketimpangannya tinggi ya, disparitas kesenjangan sosialnya itu tinggi. Jika itu terjadi di suatu negara, maka di situ bisa beroperasi ya oligarki itu dengan bebas dan sangat kuat berkuasa. Menurut Jeffrey Winters, ahli oligarki Indonesia, di Athena membutuhkan perbedaan 1:10.000 untuk bisa melahirkan oligarki. Amerika saat ini ada oligarki karena ada ketimpangan 1:20.000 kali lipat. Jadi munculnya oligarki adanya ketimpangan, kata Profesor Firman Nur. Ini saya belum dengar semua ininya ya, baru pertama tadi, belum mendengar video ini, saya nyoba memahami. Kalau